Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Ratukatia dari kelas 12 Pro, absen 10. Di sini akan medial geografi dengan menjelaskan yang pertama ada pengertian teori konsentris. Teori konsentris merupakan sebuah teori perkembangan wilayah yang dimana dimulai dari pusat perkotaan hingga pinggiran yang membentuk sebuah pola lingkaran atau seperti sebuah gelang. Teori konsentris pertama dicetuskan oleh Ernest W. Burgess yang berprofesi sebagai seorang sosiolog di Amerika Serikat. Tahap penataan kota berdasarkan teori konsentris yang pertama ada initial stage, merupakan permulaan di mana ada beberapa hal kecil yang memicu terjadinya ekspansi wilayah. Pada umumnya, ini ditandai dengan adanya suatu kelompok sosial yang memperluas ekspansi geografisnya. Lalu, yang kedua, ada secondary stage. Dalam tahapan lanjutan ini, kemungkinan akan muncul perpindahan, asimilasi, dan seleksi kelompok masyarakat. Umumnya, pada kelompok masyarakat tersebut akan melakukan ekspansi. Lalu yang ketiga, ada climax stage. Apabila sudah berada di wilayah baru, maka akan muncul adanya sebuah suksesi terhadap sebagai tahap klimaks. Lalu selanjutnya ada pengertian zona konsentris. Tersusun dalam 5 bagian, digambarkan Ernest W. Burgess. Konsentris mengacu pembagian zona, di mana bagian terkecil berada di tengah-tengah sebagai pusatnya dan bagian besar berada di sisi paling luar. Kawasan pertama ada Central Business District, merupakan kawasan pusat untuk kegiatan yang meliputi segala kegiatan politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Semua terjadi dalam kawasan ini. Maka pada kawasan ini satu ini ada banyak bangunan perkantoran, mal, perbelanjaan, dan lainnya, sehingga mungkin kawasan pusat ini akan begitu sibuk atau bisa disebut kota metropolitan. Selanjutnya ada kawasan 2, yaitu zona peralihan. Kebanyakan merupakan jalan besar, tol, jembatan yang sebagian besar penduduk sekitarnya adalah orang-orang tunawisma. Yang ketiga ada kawasan working man homes. Sebagian besar orang yang tinggal atau menempati adalah para pekerja yang cenderung memilih tempat tinggal yang tidak jauh dari lingkungan kerja mereka. Biaya hidup untuk tinggal di sini juga lebih cenderung jauh lebih miring. Yang keempat ada kawasan base residence atau pemukiman yang lebih baik. Kawasan ini cenderung memiliki finansial yang jauh juga lebih baik daripada penduduk di kawasan lain. Jaraknya yang membuat jauh dari pusat hiruk pikuk kota membuat kawasan pemukiman di sini terasa lebih jauh, lebih nyaman, tenang, dan bersih. Kawasan 5 yaitu ada zona penglaju atau commuters, merupakan daerah pinggiran atau bisa juga merupakan daerah perbatasan dengan kota atau provinsi lain. Daerah pinggiran seperti tepi pantai, pelabuhan, dan lainnya apabila kota tersebut memiliki pantai, atau juga bisa sebuah daerah yang menjadi batas peralihan dua kota seperti Tangerang dan Depok. Selanjutnya ada faktor-faktor kota dengan teori konsentris. Yang pertama ada pusat ekonomi, yang kedua ada pertumbuhan penduduk, yang ketiga ada aksesibilitas dan infrastruktur, yang keempat zona penggunaan lahan, yang kelima ada sosial dan ekonomi. Ciri-ciri, di dalam daerah pusat bisnis ada kemungkinan terjadinya perluasan zona yang disebabkan invasi. Yang kedua, memungkinkan adanya kesenjangan seperti timbulnya pemukiman kumuh di antara kawasan pusat. Yang ketiga, ada teori konsentris menyatakan bahwa kota cenderung mengembangkan lingkaran yang berada sebagai pusat pertumbuhan. Biasanya pusat lingkaran terluar akan menjadi pusat utama, sedangkan lingkaran dalamnya mengalami perkembangan yang lebih lambat. Yang keempat, ada pusat pertama dari kota biasanya memiliki peran ekonomi sosial yang kuat. Pusat ini sering menjadi pusat perdagangan, bisnis, pemerintahan yang penting. Lalu ada contohnya. Contoh di Indonesia yang berkembang sesuai dengan konsep dasar teori konsentris adalah sebagai besar kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan sebagainya. Selanjutnya ada teori sektoral. Teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt di tahun 1939. Menurut Hoyt, teori sektoral adalah sebuah konsep tata ruang kota yang tidak mengikuti zona teratur sehingga bersifat lebih bebas. Teori ini hadir akibat adanya ketidaksesuaian dengan teori konsentris yang cenderung teratur. Perkembangan struktur kota dalam teori ini mengikuti lingkaran sektornya. Lalu selanjutnya ada pengertian konsep teori sektoral. Yang pertama ada CBD. Yang kedua ada daerah industri dan perdagangan. Contohnya pabrik kecil serta toko. Yang ketiga pemukiman kelas bawah cenderung lebih jauh dari pusat perbelanjaan. Contoh buruh. Yang keempat ada pemukiman kelas menengah. Yang kelima pemukiman kelas atas, terdiri dari para kaum elit yang biasanya terbentuk perumahan, cenderung lebih jauh dari pusat perbelanjaan, terletak lebih jauh dari pusat perdagangan, dan berada area di terpinggir tata ruang kota. Pemukiman kaum elit memiliki suasana yang lebih segar dan tenang. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.